Setiap hari dalam seminggu punya karisma tersendiri, tapi ada satu hari yang seakan punya aura berbeda. Hari Minggu, misalnya, dianggap sebagai waktu istirahat, serasa panggung yang selalu ditunggu-tunggu. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa namanya Sunday? Apa yang membuat hari itu begitu istimewa hingga diberi nama yang kaya makna? Mari kita eye-opening pada fakta-fakta dan kisah di balik nama hari ini. Jangan salah, sejarah nama hari itu bukan sekadar asal-asalan. Ternyata, di balik sebutan Sunday, ada budaya, mitos, dan perjalanan yang mungkin belum kita sadari. Jika kamu pikir asal-usul nama hari itu tidak penting, coba ingat saat kamu mengatur jadwal, mengapa kita harus mengucapkan Minggu saat keluar dari mulut? Ini membawa kita ke dalam perjalanan panjang yang kita anggap sepele. Kita akan mulai dari sini dan cobain menelusuri makna di baliknya. Chapter 1, Asal-usul nama Sunday. Kalau kita lihat bahasa Inggris, Sunday berasal dari kata sun, yang berarti matahari. Itu pun bukan tanpa alasan. Di banyak budaya kuno, matahari dianggap simbol dewa atau kekuatan dalam kehidupan. Jadi, ketika hari Minggu diciptakan, namanya tidak lepas dari kedekatan manusia dengan matahari. Bayangkan orang-orang di zaman dahulu bersyukur bisa melihat pagi saat mentari terbit, mengingatkan mereka pada kehangatan dan kehidupan. Di sisi lain, ada yang bilang, Sunday adalah hari untuk beribadah bagi umat Kristiani. Jadi, makin dalam kita menggali, makin menarik juga ceritanya. Kita bisa bilang, nama ini bukan hanya karena pengaruh astronomi, tetapi juga karena kekuatan spiritual yang kuat. Berani jamin, kamu akan lebih menghargai hari Minggu setelah tahu sejengkal kisahnya. Chapter 2, Tradisi di berbagai budaya. Yang menarik, tidak setiap budaya merayakan hari Minggu dengan cara yang sama. Contohnya, di sebagian negara Eropa, bisa dibilang mereka menjadikan hari ini sebagai momen untuk bersosialisasi dan berkumpul. Pernah mendengar orang berprediksi masa depan di berbagai ramalan? Nah, orang-orang yang berbagi cerita dengan teman atau keluarga di hari Minggu bisa jadi bagian dari tradisi ini. Giliran kita yang berada di Indonesia, kita mungkin merayakan hari ini dengan aktivitas refreshing. Mari ingat, seberapa sering kita merasa tertekan sebelum memulai kerja lagi di Senin? Bingung? Enggak perlu jauh-jauh. Sehari sebelum kita kembali ke rutinitas, kita bolak-balik dengan berbagai rencana. Dari makan enak hingga hangout bersama teman, sungguh jadi ritual tersendiri. Dengan semua kebiasaan ini, kita sebenarnya melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar bersantai. Kita merayakan komunitas dan koneksi. Jadi, sebenarnya, Sunday adalah lebih dari sekedar nama. Ia adalah sebuah formasi kebersamaan. Chapter 3, Perbandingan dengan hari lain. Mungkin kamu bertanya, kenapa tidak ada keunikan dari nama hari lain? Mari kita bandingkan dengan nama-nama hari lainnya. Misalnya, Sabtu berasal dari kata Sabat, yang juga menyiratkan istirahat. Tapi, beda dengan Sunday, substansinya tidak terlalu menonjol. Nah, ironisnya, kita sangat mengandalkan filosofi beristirahat di hari Minggu tanpa sadar menganggap sepele hari tersebut. Coba kita ambil Senin. Hari pertama kerja ini justru dihubungkan dengan beban dan stres. Hasilnya, kita jadi merasa tidak menyukai Senin, sebenarnya bagian dari siklus yang kita buat sendiri. Keberadaan Sunday seolah menjadi penyeimbang di antara kesibukan yang terus merongrong kita. Ini bagian dari ironi yang mungkin kamu belum sadari, bukan? Meskipun kita semua merindukan hari Minggu, kita sering menyia-nyiakan makna mendalam di baliknya. Chapter 4, Makna spiritual dan simbolik. Percaya gak? Ada sisi spiritual yang mendalam di balik Sunday? Bagi banyak orang,
hari ini adalah waktu untuk merenung dan berdoa. Dalam agama-agama besar, banyak orang beranggapan bahwa di hari Senin ke atas, kita seharusnya punya waktu untuk refleksi diri. Bisa saja, kita berpikir, makna spiritual ini ikut berkontribusi dalam pengertian makna dari hari Minggu. Kita belajar bahwa hal ini bukan hanya sekadar momen relaksasi, tetapi juga waktu untuk memperkuat koneksi dengan diri sendiri dan Yang Maha Kuasa. Bahkan, berbagai kegiatan masyarakat pun seakan selalu menempel dengan pengertian spiritual ini. Coba kamu ingat, berapa sikap saling membantu di gereja atau kegiatan sosial lainnya bisa ditelusuri kembali ke makna minggu ini? Jadi, ada harapan yang bisa kita petik dari setiap sini. Chapter 5, Relevansi nama di era modern. Di era modern seperti sekarang, apakah nama hari Minggu masih relevan? Kita mungkin terjebak dengan rutinitas dan tuntutan zaman yang mengabaikan makna asal. Digitalisasi membuat semua hal terasa cepat dan instan. Sampai-sampai, banyak dari kita yang menghabiskan waktu akhir pekan di layar. Apakah kita sudah melupakan esensi dari Sunday yang seharusnya seimbang dengan aktivitas refreshing dan spiritual? Kita harus tanya pada diri sendiri, apakah kita sudah menikmati Sunday sebagaimana mestinya? Sangat penting bagi kita untuk berusaha menjaga tradisi dan makna di balik nama hari tersebut. Mari kita ingat, tidak ada salahnya menyisihkan waktu untuk menghargai sejarah dan makna dari hari yang kita jalani. Jika kita bisa memanfaatkan Sunday dengan lebih bermakna, bukan hanya untuk bersantai, tapi juga untuk refleksi atau aktivitas komunitas, kita dapat menciptakan minggu depan yang lebih bermakna. Jangan lupa untuk mampir ke Memoria selalu untuk cerita-cerita menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.